Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada rakyat serta membimbingnya dalam mengajar kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat yang adil dan makmur. Nilai Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar serta menjadi motivasi atas perbuatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan mencantumkan Pancasila dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. 3. Persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang berarti bulat, tidak terpecahkan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Dalam berdemokrasi, ada kebersamaan yang diambil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur yang berarti seluruh rakyat. Penerapan dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam masyarakat. 1. Bangsa Indonesia sejak dulu sebagai masyarakat memegang teguh nilai religius, percaya akan adanya kekuatan yang maha kuasa dan punya keyakinan yang penuh kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dalam sejarah nenek moyang yang berawalnya disebut dengan Yunisme adalah serba tangan, Anisme serba arwah, politisme serba dewa, dan akhirnya monotisme, percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang masih kita jumpai masyarakat yang menjalankan kepercayaan leluhur nenek tanpa memeluk atau memegang kepercayaan itu dengan penuh, hanya sebatas melestarikan kebudayaan nenek moyang mereka. Dua, sejak dulu masyarakat berkeyakinan bahwa pada hakikatnya semua manusia dilahirkan sama, tanpa ada yang membedakan manusia satu dengan manusia lain. Terkadang membuat perbedaan hanyalah ciri fisik dan kemampuan fisik untuk berkembang. Sampai sekarang hakikat manusia sangat sama pada studi pekerjaan. Banyak kita jumpai hakikat manusia disamakan, baik itu pria maupun wanita. 3. Keadaan geografis yang terpecahkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, antara satu pulau dengan pulau lainnya. Maka wilayah Indonesia terkenal mempunyai banyak perbedaan. Bahasa daerah, subsuku, adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan. Di suatu tempat terdapat banyak perbedaan asal-usul masyarakat, tetapi mereka hidup dengan rukun.
Misalnya, subsuku Toraja dengan pakaian adat mereka, subsuku Bali, subsuku adat, dan masih banyak yang lain laginya. Empat, musyawarah di antara warga. Warga sendiri dalam mengatur tata kehidupan mereka, seperti kepala desa, kepala suku, merupakan bagian dan pembimbing mereka yang dipilih dari antara mereka sendiri. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat seorang pemimpin, seperti kepala desa, kepala kades, RT, RW, yang dipilih dari mereka sendiri dengan cara musyawarah antara masyarakat. Masyarakat yang terpilih seperti kepala suku, di mana terpilih dari anggota masyarakat sendiri. Segala peraturan dan ketentuan yang dianut oleh kepala suku haruslah sesuai dengan norma dan nilai di dalam masyarakat. Peraturan dan tata tertib kehidupan haruslah ditaati oleh semua anggota masyarakat setempat. 5. Keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Asas ini dikenal sudah lama, dapat kita jumpai dalam masyarakat, terutama masyarakat perdesaan, yaitu kebiasaan tolong-menolong antara sesama masyarakat setempat. Kebiasaan tolong-menolong merupakan kebiasaan gotong royong dalam mengusahakan kepentingan bersama atau membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kehidupan masyarakat, daerah sering terdengar istilah kekeluargaan, yang dimana suatu wilayah terdapat banyak keluarga. Dari keluarga tersebut tercipta gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dengan keluarga mereka sendiri. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku masyarakat masing-masing dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa atau dengan sesama manusia. Bangsa Indonesia dengan kekuasaan pemerintahan, rakyat, dan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan. Salah seorang budayawan Indonesia, yaitu Sujiwo Tejo, mengatakan bahwa untuk memajukan bangsa ini, kita harus melihat ke belakang, karena masa depan bangsa ada di belakang. Maksudnya, kita harus menoleh kembali sejarah berdirinya bangsa ini. Cita-cita untuk memajukan bangsa ini ada di sana. Pancasila merupakan perpaduan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara konsep, Pancasila merupakan suatu landasan ideal bagi masyarakat Indonesia.